pembahasan waktu itu kita eksplorasi meskipun masih menggunakan text editor. Ya, kalau ada yang masih ingat kita masih menggunakan text editor waktu itu, kemudian kita akses di command line. Nah, di video yang sudah saya share itu saya berikan karena ada beberapa aplikasi ya yang bisa kita gunakan sebagai environment kita mendevelop program atau aplikasi Java. Salah satunya itu adalah IntelliJ ya. Saya dapat IntelliJ ini rekomendasi dari dosen yang lain juga yang mengajar PBO. Katanya sudah pakai IntelliJ dulu aja. Ya sudah, makanya saya rekomendasikan untuk install IntelliJ. Sambil kita memulai perkuliahan ini, bagi yang belum menginstal ya silakan merefer ke video ya materi yang sudah saya share di grup. Boleh diinstal IntelliJ-nya. Kemudian video lanjutannya itu bagaimana kita meng-create Hello World termasuk beberapa kelas, main method dan objek ya yang ada di pemrograman Java itu saya sudah review juga di video tersebut. Nah, untuk pertemuan hari ini ya kita akan review lagi terkait dengan kelas, namun untuk satu topik yang baru yakni apa itu private, public, termasuk static atau disebut juga dengan public class modifier. Nah, rekan-rekan sekalian, kalau ini apakah layar saya sudah muncul yang IntelliJ? Halo? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah ya? Ya. Jadi inilah kurang lebih layar tampilan dari IntelliJ. Nah, di dalam IntelliJ ini kita kalau sebelumnya kita create satu file ya, kita create satu file kemudian kita running kita running file tersebut. Nah, itu kan via command line ya. Nah, kalau di IntelliJ kita bisa create project dan di dalamnya itu ada package. Package itu apa? Ya, ini project kita ya, Java BPO. Ini masih file yang sama sebenarnya. Ini masih file yang sama yang saya saya buat ya. Ini file yang sama yang saya buat di materi yang ketiga yang sudah saya share videonya. Nah, di dalam project ini ya, itu ada beberapa folder. Nah, kita akan menyimpan source code kita itu di SRC, folder SRC ya. Nah, bagaimana cara create project-nya? Nanti silakan di-review lagi, silakan merefer ke video tersebut. Nah, terus nanti kita akan create by template. Nah, di dalam folder source ini ya, nama package-nya apa? Paket kita ya, package kita yang ini ya, itu saya kasih nama com.java.pbo. Nah, di dalam package ini ada ada dua kelas yang sudah dibuat. Ada main class, main.class, main.java maksud saya, ya ini main.java. Kemudian ada juga saya create kelas yang baru namanya alternatif .java. Nah, kita akan memulai, kita sudah mereview pada waktu itu bagaimana syarat kelas itu bisa diakses. Nah, ketika misalkan saya membuat main.java ini akan bisa saya akses ketika ada main metodenya. Ya, jadi semacam pintu gerbangnya lah. Kapan saya bisa menjalankan main.java apabila ada main metodenya. Main metodenya itu di sini ya, seperti itu. Nah, main metodenya ini itu akan menjelaskan apa saja yang akan dieksekusi di dalam kelas main.java. Ya, kita review misalkan di sini. Ini saya komen dulu ya. Misalkan ini metodenya ini awalnya cuma metodenya ini saja. Oke, seperti itu. Kemudian misalkan kita testing, kita run. Nah, run-nya ada berbagai macam ya. Misalkan saya run main. Oke, seperti itu. Nah, ini running. Nah, kemudian muncul outputnya ya, muncul outputnya hello world from IntelliJ. Artinya dia sudah berhasil mengeksekusi hello world from IntelliJ seperti itu. Nah, kemudian di dalam kelas ini ya, kelas main ini saya buat beberapa metode. Satunya adalah main method ya, satunya adalah main method. Kemudian ada metode baru yang saya buat ya, ini adalah public static void high main ya, seperti itu. Nah, di dalam metode high main ini itu ada perintah misalkan this is high main. Nah, bagaimana kita bisa menjalankan metode ini misalkan seperti itu. Cara menjalankannya itu tinggal menyebutkan
ya menuliskan nama metodenya. Misalkan ya saya tulis di sini ya, ini hi main. Ini saya delete misalkan hi. Nah, kalian perhatikan di dalam sini tuh muncul nih beberapa opsi ketika saya ketik H. Nah, ada muncul logo M. Artinya di dalam kelas ini ya, di dalam kelas main.java itu sudah dideteksi, dia sudah melihat bahwa ada metode yang namanya hi main. Saya klik misalkan ini. Oke, artinya hi main ini merefernya kemana? Merefernya ke bawah sini. Nah, maka nanti kita akan melihat yang this is high main itu akan tereksekusi karena high main-nya itu sudah diakses dari main method. Main metodenya kan di sini ya, seperti itu. Nah, kita coba save, kemudian kita play. Maksudnya kita running ya, maaf. Ini passing. Maaf ya kalau agak lemot. Oke, nah kalian perhatikan sekarang di kelas kita ya, di kelas main.java kita dia sudah berhasil mengakses metode high main. Kenapa dia bisa berhasil mengakses? Karena di main metode kita sudah dipanggil dia punya nama metode high main seperti itu. Nah, bagaimana misalkan ya saya create satu kelas yang baru ya, misalkan ini ada kelas yang berbeda di dalam satu package ya, nama kelasnya adalah alternatif to Java. Secara prinsip kan sama ya. Nah, tadi misalkan berarti kalau misalkan saya running dia punya kelas ini alternatif, maka dia akan mengakses main metodenya dia sendiri. Main metodenya apa di kelas alternatif ini ya. Dia memanggil metode hino, kemudian system out print line, kemudian highest. Hino itu di sini ya, kita buat seperti ini, kemudian highest di sini. Oke, taruhlah misalkan ya, sekaligus mungkin kita mereview, misalkan saya bikin public static void, misalkan high testing, misalkan seperti itu. Oke, kemudian sistem. Nah, ketika saya mengetikkan sistem, maka akan muncul C. Artinya, saya akan memanggil kelas sistem. Jadi ada yang masih ingat ya, sistem, ini kan sistem nama kelas. Oke, C, logonya C di sini, berarti yang sistem itu adalah kelas. Diambilnya dari mana? Ini Java lang, jadi bawaannya Java, library-nya Java. Seperti jadi kelas sistem itu sudah ada di bawahnya Java. Jadi saya klik sistem, oke, dot. Kemudian apa saja sih objek yang ada di dalam apa saja objek yang ada di dalam Java sistem ini ya, atau kelas sistem ini. Ini opsinya nih. Ada banyak ya. Ada get logger, console, out dan sebagainya. Saya akan akses out. Kemudian apa saja metodenya? Metodenya ada banyak ya. Disimbolkan dengan metode itu adalah logo M di sini. Berarti ada di dalam objek system out itu ada banyak metode. Metodenya adalah yang terdaftar di sini. Ya, ini hanya review, penjelasan ini juga sudah saya buat sebenarnya di video yang kemarin. Masukkan seperti ini. Kemudian saya masukkan apa namanya? Oke, misalkan ini metode high testing. Seperti itu ya. Oke, ini metode high testing. Nah, seperti itu. Kita coba running ya. Apakah akan muncul metode high testingnya di dalam sini ya, di output di output kelas ini ketika kita running. Saya save, kemudian saya running. Nah, untuk merunning, karena saya mau running alternatif ke Java ya. Nah, berarti saya harus pilih nih di sini alternatif. Oke, baru saya running. Run alternatif. Nah, dia harus build dulu, kemudian parsing. Oke. Nah, kalian perhatikan, yang muncul adalah high from highest ya. Ini kan high from highest. Tapi yang ini belum muncul, this is method high testing. Kenapa? Karena dia tidak dipanggil di main method. Maka yang harus saya lakukan adalah saya akan panggil dia dulu terlebih dahulu di dalam main method. Misalkan ini high testing. Apa saja metode yang available di dalam kelas ini? Ini highest, high no sama high testing. Oke, saya save, kemudian kita coba run. Oke, ya sekarang dia sudah tereksekusi. This is method high testing. Nah, jadi urutannya metode yang mana dieksekusi itu tergantung urutan yang ada di main method seperti itu. Nah, kebetulan yang kita panggil ini adalah yang ada di dalam kelas yang sama. Bagaimana misalkan saya mau memanggil metode yang ada di kelas yang lain, ya? Nah, kelas yang lain itu maksudnya bagaimana? Ini kan main.java.
ya. Nah, ini kelasnya main. Nah, saya mau panggil metode yang ada di alternatif, misalkan seperti itu. Nah, maka ini udah ada notnya ya. Prinsipnya seperti ini. Saya harus menyebutkan nama kelasnya terlebih dahulu. Seperti halnya tadi saya mengetikkan sistem. Ketika saya mengetikkan sistem, berarti saya memanggil kelas sistem yang ada di java.lang. Nah, seperti itu ya. Nah, kalau misalkan saya mau panggil metode yang ada di alternatif.java, maka saya harus ketikkan nama kelasnya terlebih dahulu. Nama kelasnya apa? Alternatif. Makanya dia bisa browse di sini. C alternatif. Artinya sudah terdeteksi ada kelas yang bernama alternatif, ya, yang mana adalah alternatif.java yang ini yang dimaksud. Kenapa saya yakin bahwa alternatif.java ini dimaksud? Karena kalian perhatikan di sini, dia diambilnya dari package mana? com.java.pbo, yang mana Java PBO itu adalah project package kita. Ya, saya klik alternatif, kemudian saya klik buka dong apa saja metode yang ada di dalam alternatif kelas. Ternyata ada high testing, high yes, ada main, high no. Nah, saya akan pilih high testing, misalkan seperti itu. Maka kita coba save dulu, kemudian kita coba running. Ya, bisa runningnya via sini, main, bisa juga via yang di sini. Misalkan saya run via di sini ya. Perhatikan. Pasti kita tunggu running. Oke. Nah, sekarang high testing itu sudah muncul. Hi, this is method high testing. Padahal metode ini kan tidak ada sebenarnya ya di dalam kelas main, adanya di dalam kelas alternatif di Java. Tapi begitulah mekanisme kita. Pertama meng-create method ya. Satu, ini tadi kita create method. Oke, kedua adalah setiap kelas itu akan dieksekusi berdasarkan main metodenya. Oke, main metodenya. Di sini juga punya main method. Ini kelasnya, ini main metodenya. Nah, kemudian kita bisa mengeksekusi metode yang ada di kelas lain dengan cara memasukkan nama, apa namanya ini, nama kelasnya di awal, seperti itu. Ya. Kemudian baru ditambahkan dengan metodenya. Oke, mudah-mudahan clear ya. Nah, itu review-reviewnya. Terus pertanyaannya, apakah mungkin saya mengakses satu metode yang ada di kelas yang lain, misalkan kelas tersebut tidak memiliki main method? Maksudnya bagaimana? Misalkan ini ya, nah, ini kan main metodenya yang di sini kan. Nah, kalian perhatikan main metodenya kan yang ini, public static main method, misalkan seperti itu. Nah, kalau misalkan ini saya ini saya delete, misalkan saya delete ya. Nah, alternatif the Java sekarang dia tidak memiliki main method ya. Sekarang dia tidak memiliki main method. Kita coba jalankan. Misalkan ya, main method ya. Kenapa dia tanda silang? Ya, kenapa tanda silang? Kalian perhatikan, misalkan saya running alternatif. Ya, karena errornya karena apa? Main method not found in the class. Jadi kita tidak bisa sekarang mengeksekusi kelas alternatif di Java karena dia tidak memiliki main method. Jadi dia tidak tahu saya itu mau mengakses metode-metode mana nih yang ada di dalam sini kalau tidak ada main metodenya, seperti itu. Nah, tapi untuk menjawab pertanyaan tadi, apakah mungkin saya mengambil metode yang ada di sini tanpa alternatif Java-nya memiliki main method? Kita coba testing lagi kembali. Ini kan alternatif ya. Kita misalkan bikin lagi yang baru. Alternatif apa saja yang ada di sana, ada highest, high testing, misalkan saya panggil highest, misalkan seperti itu. Kemudian saya save, kemudian saya running ke main. Oke, kita tunggu. Oke, nah dia bisa dijalankan. Jadi sebenarnya begini ya. Nah, jadi kalian perhatikan high from highest. Highestnya ada di mana? Yang ini kan. Metodenya ada di alternatif.java. Nah, jadi prinsipnya seperti ini. Main method itu dibutuhkan ketika memang kita mau merunning dia punya kelas tersebut. Tapi ada satu waktu bisa jadi kita tidak membutuhkan main method di sana karena misalkan main metodenya kita hanya kontrol dari main.java-nya, misalkan seperti itu. Dari salah satu kelas yang ada. Bisa jadi kan nanti ketika bikin program yang banyak, program yang skalanya besar, kelasnya itu banyak. Ini kan cuma 2 contohnya ya. Nah, seperti itu. Jadi tidak masalah kita meletakkan metode di kelas yang lain, ya. Selama kelas itu tidak butuh kita akses, maka kita tidak perlu meletakkan main method di sana. Kecuali memang kelas tersebut, ya, misalkan di sini main method Java membutuhkan untuk diakses, begitu, maka kita kasih dia main method. Ini saya kembalikan. Ya, saya kembalikan main metodenya sehingga saya bisa mengakses alternatif.java langsung, kelas main.java juga itu bisa langsung ya, seperti itu. Nah,
Kemudian ya, apa yang menjadi materi itu sebatas review dulu ya. Apa yang menjadi materi kita hari ini yang ini. Apa sih fungsinya private, apa sih public sama static. Ini disebutnya dengan public class modifier. Apa itu public class modifier? Ini sederhananya begini. Bagaimana metode itu bisa saya akses gitu. Nah, tadi kan mekanismenya seperti itu. Tapi rules-nya apa? Rules-nya apa? Kok dia bisa saya akses? Kapan saya tidak bisa akses dia? Nah, itu ditentukan dari ketiga instrumen ini, public, private, atau static. Kalau disebutnya public, everywhere, inside, outside class, inside, outside package. Maksudnya bagaimana? Misalkan, kalau dalam kasus ini, alternatif.java sama main.java itu ada di dalam package yang sama. Nama package-nya apa? com.java pbo. Nah, kalau misalkan ya kita cek yang di sini, ini kan ada public static void hi yes. Kalau misalkan publiknya ini saya hapus, ya, ini misalkan publiknya saya hapus, kemudian saya ketik hi yes, masih muncul ya, kemudian hi yes, apakah kita bisa running? Kita coba running terlebih dahulu, alternatif, oke, kita running. Oke, masih bisa ya. Jadi HS-nya masih bisa kalau publiknya dihilangkan. Nah, tapi pertanyaannya begini. Misalkan seperti ini. Ini kan ada highest. Ya, misalkan ini high yes. Kemudian apakah masih memungkinkan untuk kita bisa akses juga? Ya, ini kan highest di sini. Kemudian di sini juga ada highest. Kita coba ya. Nanti kita akan lihat beda-bedanya di mana. Kalau misalkan itu kita hapus. Oke, ini juga masih bisa. Oke, jadi by default dia public tuh. Nah, kalau misalkan kembali ini saya ganti ya menjadi private. Private. One relate problem. Oke, it's oke. Salah. Ini ya harusnya tadi sih tidak klik ya. Oke, nah misalkan ini saya ganti jadi private. Oke, ini main Java-nya dihapus dulu. Ya, ini saya ganti jadi private. Hai, lihat kalian perhatikan ya. Sekarang ya, static yang hilang. Oke, private tadi kan public static void hi yes. Kemudian di mana namanya? Kemudian publiknya tadi saya hilangkan ya. Ini di alternatif Java. Kalau misalkan publiknya itu tadi saya ganti jadi private ya. Sekarang saya ganti jadi private. Nah, sekarang saya masih tetap bisa mengakses hi yes. Ya, ini kan highest dari sini ya, berarti highestnya bisa saya panggil nanti dari sini. Tapi kita coba cek di main.java. Saya panggil alternatif terlebih dahulu, kemudian, nah, apakah highest muncul di sini? Yang ada hanya high testing, main sama high no. Oke, kita lihat yang ada hanya main, kemudian high no sama high testing. Sekarang highestnya alternatif, kan ya, highest-nya itu sudah tidak ada. Kenapa tidak ada? Karena yang highest-nya itu kita set dia sebagai private. Artinya apa? Kalau kita set dia sebagai private, maka metode highest itu hanya bisa diakses di dalam lokal kelas yang sama. Ya, seperti itu. Jadi itu fungsi dari private sama public. Kalau misalnya kita public atau by default kita remove public, nah dia itu ketika kita remove public dia by default jadi public, maka dia bisa diakses juga di kelas yang lain, ya. Dia bisa diakses dari kelas yang lain seperti itu. Makanya kalau kalian perhatikan di sini, saya mau cari highest, sudah tidak muncul lagi. Kenapa highestnya sudah tidak muncul? Karena jawabannya di sini sudah diset sebagai apa namanya private, ya seperti itu. Oke. Ini oke, seperti itu ya. Ini misalkan saya delete lagi. Nah, jadi ternyata kita bisa mengakses kalau misalkan dia jadi public. Ketika dia public, maka kita bisa akses dia dari di luar kelasnya dia, seperti itu ya.
Nah, kemudian statik, apa namanya? Apa fungsi statiknya? Misalkan ya, misalkan eh, ini statiknya saya hapus. Jadi private void. Kalian lihat highest-nya jadi merah nih. Setelah, karena dibilang apa nih? Karena dibilang ya non static method. Ya, jadi metodenya dia itu tidak statik. Artinya kalau dia tidak bisa dia dipanggil. Dia bisa dipanggil namanya si metodenya itu kalau dia diset sebagai statik. Kalau misalkan dia tidak diset sebagai statik, maka si nama metodenya itu nggak bisa dia dipanggil-panggil. Nah, seperti itu. Jadi ini kalau misalkan saya panggil misalkan hi, ya adanya high testing, adanya high no. Kemana si highest-nya? Jawabannya adalah karena dia di setnya tidak statik atau statiknya kita remove. Ya, nah sehingga dia tidak mengizinkan untuk kita memanggil si metode tersebut. Nah supaya kita diizinkan untuk memanggil nama metodenya, makanya kita pakai static. Ya, misalkan hi static ya. Wait. Hi. Nah, sekarang metode highest itu sudah muncul ya, seperti itu. Jadi itu terkait dengan apa yang dimaksud dengan private, apa yang dimaksud public. Intinya kalau dia public, dia bisa diakses dari tempat yang lain ya. Kalau misalkan apa namanya private, dia hanya bisa diakses di dalam lokal kelas tersebut. Nah, static adalah yang memungkinkan kita memanggil dia by name ya. Kalau misalkan dia tidak memiliki apa namanya, dia tidak memiliki statik, maka dia tidak bisa dipanggil. Oke, seperti itu. Nah, misalkan seperti ini. Ini contoh ya. Kita bikin lagi satu kali lagi, misalkan public static void hi no. Oke. Nah, di sini kan tidak ada ya. Hi no. Kita coba panggil hi no-nya, tapi statiknya saya mau remove dulu. Ya, statiknya saya mau remove dulu. Apakah masih bisa? Alternatif ya, kita panggil kelasnya dulu. Oke, kemudian lihat high no-nya sudah tidak muncul, yang ada hanya high testing sama main. Kenapa high no-nya tidak muncul? Jawabannya adalah karena si high no itu tidak diset sebagai static, ya seperti itu. Nah, pertanyaan selanjutnya, tadi waktu kita ketik di sini alternatif itu cuma muncul high testing. Kalau high no-nya kan tidak muncul karena kita set sebagai static. Highest-nya kenapa tidak muncul? Karena highest-nya kita set sebagai private ya, seperti itu. Jadi mudah-mudahan bisa membedakan apa fungsi statik, apa fungsi public, apa fungsi apa namanya private-nya, seperti itu. Oke, saya save dulu, kemudian ini saya delete, saya bersihkan dulu, kita running dulu, memastikan bahwa bisa running properly. Oke. Oke, ya hello world from IntelliJ, hi main dia memanggil this is hi main ya, karena ini nama kelasnya hi main, nama metodenya hi main, kemudian high testing berarti dia mengakses high testing. High testingnya ada di mana? Di sini. Isinya high testing apa? Hi this is method high testing. Hi this is method high testing. Seperti itu. Nah, jadi seperti itu ya, public artinya dia bisa diakses, metode itu bisa diakses lintas kelas, termasuk sebenarnya lintas paket ya, lintas packages. Kemudian private ya, kalau misalkan kita set ya private, dia tidak bisa diakses di kelas yang berbeda ya, hanya bisa diakses di dalam internal kelas tersebut. Kalau static ya, memungkinkan apakah metode itu dipanggil ya menggunakan namanya dia ya, seperti itu. Nah, rekan-rekan sekalian, bagian kedua yang kita akan coba praktekkan di pertemuan hari ini itu command line argument. Apa yang dimaksud dengan command line argument? Coba kalian buka Hello World yang pernah kalian bikin sebelumnya. Saya misalkan saya punya Hello World, ya ini Hello World yang system out print Hello World adanya di Vardan Hello World Java. Oke, saya coba akses via CMD misalkan. Ya, kebetulan saya sudah ada di dalam folder yang sama, ya, users, ya, ini users, kemudian Vardan, ya, kemudian Hello World Java. Nah, caranya seperti apa? Kalau dia masih ingat, kita harus compile dulu ya, Java, terus Hello World, oke, Hello World.
apa ini, system out, oke, dia sudah compile. Nah, kemudian saya akan running Java Hello World. Java Hello World. Hello World. Ini sudah muncul ya. Oke, kita coba. Saya edit ya. Hello World, yes. Kemudian saya coba running Hello World. Nah, pada saat saya mengeksekusi ini, itu tuh saya tidak memberikan argumen apapun sebenarnya di dalam perintahnya. Saya hanya bilang Java jalankan jalankan si Hello World-nya. Kemudian tidak ada argumen tambahan di belakangnya. Nah, di sini ya command line argumen itu memungkinkan kita memberikan argumen tambahan pada saat kita mengeksekusi suatu file Java. Nah, contohnya apa? Misalkan ya saya akan tambahkan ya, ini ada saya catatkan. Kalau kalian perhatikan di sini ya. Nah, public static void main string. Jadi ada by default dia adalah string ya, by default adalah string argumen. Nah, ada sekelompok dia akan meletakkan boleh kita memasukkan input beberapa argumen ya, beberapa argumen, nanti dia akan ditaruh di dalam string ya, mungkin array lah, kurang lebih begitu. Nah, apabila kita memasukkan argumen yang lebih dari satu, nanti dia akan diurutkan grupnya itu ke dalam string. Oke. Nah, untuk lebih memudahkan kita untuk memahami itu, misalkan ya, tadi saya sudah bikin notes ya, misalkan ini sistem out. Oke, saya paste di sini. Nah, dia akan bilang, oke, saya akan print hello world yes, seperti yang muncul tadi. Kemudian saya akan print argumen yang ke 0, saya akan print argumen ke yang 1, saya akan print argumen yang kedua. Nah, di mana letak argumen itu? Letak argumen itu kita masukkan ketika kita mau mengeksekusi file, seperti itu ya. Oke, ini misalkan saya save dulu ya. Kita coba, misalkan hello world. Kemudian saya masukkan argumennya ini adalah argumen. Ya. Oh maaf, ini harus compile dulu. Ya, saya compile dulu. Error Java ini adalah arguments. Nah, kalian perhatikan outputnya adalah ya, mudah-mudahan clear ya, kelihatan ya. Outputnya adalah kalian perhatikan hello world yes, karena dia mau print nih hello world yes. Oke. Kemudian ini ya, ini adalah argumennya nih, ini. Kemudian yang kedua adalah kemudian arguments. Ini arguments ya, seperti itu. Jadi inilah yang disebut dengan command line ya. Tadi istilahnya command line argumen ya, seperti itu. Jadi kita boleh memasukkan input parameter input ke dalam ke dalam aplikasi kita pada saat kita melakukan eksekusi program dengan cara memasukkan yang disebut dengan argumen. Nah, argumen-argumen itu disimpannya di dalam string ini ya, di dalam string ini. Jadi dipisahkannya apa antara satu argumen dengan argumen yang lain itu dipisahkannya berdasarkan spasi. Jadi ketika tadi misalkan saya memasukkan ya hello world kemudian argumen, ini dianggap sebagai string yang pertama ya, sebagai string yang pertama, grup string yang pertama ini adalahnya itu sebagai grup string yang kedua, kata itu dimasukkan ke grup string yang kedua, argumen yang kedua sama argumennya argumen yang ini itu masuknya ke yang ketiga, atau di sini urutannya 0 1 2 ya, seperti itu. Nah, bagaimana misalkan apabila saya mau mengeksekusi ini itu di dalam IntelliJ-nya. Misalkan ini kita copy aja. IntelliJ. Nah, IntelliJ. Oke, ini IntelliJ ya, saya taruh di pos ini. Sistem out print argument. Sistem out print argument seperti itu. Oke. Kita save dulu ya, kita save dulu. Kemudian ini akan saya komen biar tidak dieksekusi. Saya control save. Kemudian kita coba running dia punya main. Ini di mana ya? Oh maaf, ini saya taruhnya di alternatif ya. Jadi kita coba eksekusi alternatifnya dulu. Ya, ini alternatif.
Kemudian kita running. Nah, kalian perhatikan ya, hello from alternative class itu dieksekusi sama dia. Hello from alternative class. Tapi di bagian sini ya, dia memberikan notifikasi bahwa exception in treatment Java lang index out of bounds from for length 0. Ya, jadi input yang kita masukkan itu kan kosong ya, itu kosong. Sehingga indeksnya itu kita misalkan saya panggilkan dong saya argumen yang kedua. Padahal kan dia kosong, tidak ada sama sekali input yang kita masukkan ketika mengeksekusi ini. Tidak ada command line argumen yang kita masukkan ketika kita mau mengeksekusi program ini, ya. Nah, artinya apa? Ketika kita mau running si alternatif.java ini, saya kan harus masukkan argumen. Ya, seperti halnya saya memasukkan tadi di command line yang di sini nih. Ya, di command line ini. Nah, berarti saya harus masukkan argumen itu dong. Nah, cara untuk masukkan argumen itu, saya pilih run. Kemudian, ya kalau kita bicaranya di IntelliJ ya, edit configuration, kemudian pastikan kalian klik di kelas yang mana. Kebetulan tadi kita codingnya di mana? Alternatif ya, di alternatif. Nah, setelah itu kita masukkan program argumen. Ini adalah program. Misalkan seperti itu. Kemudian kita oke. Coba kita running sekali lagi. Ya. Nah, sekarang hasilnya sudah muncul. Ini adalah program. Ya, jadi itu topik kedua yang kita bahas di pertemuan ini. Kita mampu menggunakan command line argumen ya ke dalam aplikasi yang kita buat atau program yang kita buat atau script yang kita buat seperti itu. Mudah-mudahan jelas ya apa fungsi dari string argumen yang ada di sini. Nah, itu. Nah, bagian ketiga yang kita bahas adalah scanner for interactive input. Nah, kadang-kadang kita butuh input nih ketika kita bikin aplikasi. Mungkin kalau kalian ingat di DC ya, misalnya kita bikin program interaktif, berapa berat badanmu? Orang kan harus memasukkan input tuh, memasukkan datanya dia kan, berat badannya dia misalnya taruhlah 80, 70, 50. Artinya kan ada input yang harus dimasukkan ke situ. Nah, hal tersebut juga bisa dilakukan di mana namanya hal itu bisa dilakukan juga di Java ya. Nah, caranya seperti apa? Itu kita menggunakan scanner ya. Kita menggunakan scanner. Ini saya matikan dulu, saya remove dulu tadi konfigurasinya ya. Mudah-mudahan clear. Oke. Ini akan saya delete ya. Ini akan saya delete. Oke. Konsep. Kemudian saya sudah siapkan beberapa komen, nanti akan saya copy ya. Kalau ada yang mau mencoba, saya taruh di chat ya, saya taruh di chat. Oke, nah itu adalah itu adalah script untuk main method kita ya, main method kita. Saya akan paste di sini ya. Silakan dicek di kolom chat. Nah, mulainya dari mana? Dari sini nih. Ya, dari sini rekan-rekan sekalian. Saya akan coba bikin variabel. Oke, kita sambil review ya. Saya akan coba bikin variabel. Variabelnya itu namanya pesan. Oke, jadi string pesan. Oke, saya bikin variabel, isinya tipe variabel pesan ini apa? String. Berarti kan kalau string berarti saya bisa menyimpan teks ya di dalam situ. Kemudian ya saya membuat scanner. Fungsi scanner ini adalah untuk supaya saya bisa memasukkan input di sana. Nah, terus kalau kita baca di sini maksudnya seperti apa ya? Misalkan kita langsung ini aja deh. Kita lihat dulu outputnya ya, kita lihat outputnya baru kita diskusikan nanti. Misalkan. Nah, kalau kalian perhatikan ya, di sini tuh ada error dia sebenarnya. Karena dia bilang apa nih? Cannot resolve symbol scanner. Kita kan ujuk-ujuk menulis scanner, ya. Kita ujuk-ujuk menulis scanner, padahal kita tidak pernah mendefinisikan scanner di dalam aplikasi kita. Nah, scanner ini tapi dideteksi oleh IntelliJ bahwa dia itu ada sebenarnya, tapi di kelas yang lain yang tidak kita buat di script yang kita kerjakan sekarang, yakni alternatif sama main. Sama halnya dengan system.out. Nah, makanya si IntelliJ itu merekomendasikan, oke, ini tidak bisa nih kita panggil scanner unless gitu sampai kamu mengimport dulu dia punya kelas yang memiliki metode scanner itu. Nah,
mudahnya IntelliJ adalah dia sudah memberikan kita cara praktisnya. Kita tinggal klik import class. Saya klik import class. Oke, sekarang scanner sudah terdeteksi. Apa yang berbeda? Kalian perhatikan. Import java util.scanner. Jadi si IntelliJ ini sudah memanggil kelas yang memiliki metode scanner ini, ya, seperti itu. Jadi itu mudahnya, ya, itu mudahnya. Nah, kita coba running dulu, ya. Kayaknya lebih mudah kalau misalnya kita running dulu baru kita jelaskan. Saya akan coba running alternatif. Ya, lagi parsing. Oke, hello from alternative class. Yang mana yang dieksekusi? Ini ya, hello from alternative class. Kemudian, masukkan sebaris teks. Nah, dari mana muncul masukkan sebaris teks? Karena di sini ada tulisan system out print line, masukkan sebaris teks. Oke, saya akan masukkan. Ini. Ya, ini hanya percobaan. Itu teks yang saya masukkan. Nah, terus ada muncul sistem outprint, Anda memasukkan ini string biasa, kemudian ada variabel pesan. Isi pesannya adalah ini hanya percobaan. Jadi, fungsinya kita meng-create variabel tadi ini adalah tempat kita menyimpan pesan yang orang inputkan. Oke? Nah, bagaimana si Java ini bisa membaca pesan tersebut? Itulah fungsi scanner. Oke, nah fungsi scanner ini yang kita deklarasikan bahwa kita mau menggunakan si metode scanner. Makanya kita create lah di sini scanner scan. Oke, new ini operator. Operator artinya saya mau dong bikin ini saya scanner yang baru gitu ya. Masukkan scanner ke dalam kelas saya ini begitu. Makanya kita create new. Nah, yang mana nih yang saya mau scan gitu kan? Yang mana yang harus kita scan? Jawabannya kita menggunakan system.in. Kan kalau print kita menggunakan system out. Nah, jadi kalau out kan berarti ada data yang mau keluar. Kalau system in nanti dia akan membaca membaca stream data yang mau masuk gitu. Nah, data yang mau masuk itu kan nanti dari yang kita inputkan, kan begitu. Nah, jadi scanner, scan, create, baru scanner, dapat dari mana datanya, itu sistem in. Kemudian, apa isi pesannya, ya, sampai di sini kan baru menjelaskan bahwa, oh dia bisa membaca, kita bisa membaca input, ya, seperti kita bisa membaca input. Nah, si inputnya itu saya harus taruh di mana dia? Nah, input yang dibaca itu kan ditaruhnya di variable scan ini, oke, ya. Nah, pesan kita itu kita ambil dari scan next line. Jadi scan yang ini itu sama yang dengan di sini, itu kan masuk tuh ke dalam ya, input yang kita masukkan masuk ke dalam variable scan di sini. Nah, kemudian next line ini fungsinya apa? Itu di sini fungsinya dia adalah next line ini untuk mengambil baris teks tersebut. Jadi dia akan mengambil dari ujung kalimat kita awal sampai akhir kalimat kita. Itu semuanya diambil. Jadi semua kalimat yang kita inputkan, ya. Semua kalimat yang kita inputkan itu akan dimasukkan ke dalam variabel pesan. Nah, scan ini tetap kita butuhkan karena ini metode kita kan begitu ya. Diambilnya dari mana? Dari sini. Oke. Makanya muncullah next line ini fungsinya tadi untuk memasukkan string itu. Nah, ketika kita artinya apa? Setelah kita memasukkan ini hanya percobaan, string tersebut akhirnya disimpan di dalam pesan, variabel pesan. Nah, akhirnya sistem out-nya Anda memasukkan ditambah pesan, variabel pesan, sekarang muncul Anda memasukkan ini hanya percobaan. Tanda kutipnya dari mana ini? Ini ya, tanda kutip yang ini. Ya, tanda kutip yang ini. Oke, kutipnya terpisah dengan kutip yang di sini. Seperti itu, ya. Itu topik ketiga yang kita bahas, ya. Jadi dengan kondisi seperti ini, kita akhirnya bisa membuat script atau aplikasi yang interaktif, ya. Karena orang lain kita bisa bantu untuk dia memberikan input ke dalam aplikasi kita, ya. Seperti itu. Kemudian sebelum kita pindah ke untuk latihan ya, kita nanti bikin script, nanti saya sudah buat, nanti kalian tinggal copy paste saja, misalkan hitung pajak. Nah, kita coba bikin lagi satu program yang menggunakan scanner. Programnya itu saya copy ya, masuk ke
kolom chat, ya silahkan diambil di kolom chat. Nanti kan kalau misalkan lihat video daripada diketik agak susah ya. Part 2. Oke, nah itu ini kemudian ini saya hapus ya. Ini saya hapus. Oke, ini saya hapus. Oke, nah sekarang saya sudah punya program yang baru. Nah, programnya ini apa? Dia akan menampilkan berapa kilometer berapa kilometer per liter yang bisa yang bisa yang dikonsumsi, misalkan seperti itu. Jadi kalau misalkan di Excel ya, misalkan taruhlah jumlah efisiensi, hitung efisiensi bahan bakar, misalkan begitu ya. Nah, berarti kan kita bisa menghitung berapa jaraknya, berapa sini, berapa konsumsi BBM-nya ya, konsumsi BBM kan begitu. Nanti kita akan menghitung di sini adalah kilometer per liternya. Berarti jarak ya. Berarti di sini misalkan jaraknya adalah 10 kilo, misalkan seperti itu. Ini dalam satuan kilometer. Kemudian konsumsi BBM-nya misalkan 5 liter. Taruhlah seperti itu. Ini dalam satuan liter. Berarti efisiensi adalah 10, betul ya? Ini 10 dibagi 5. Ya. Nah, efisiensinya adalah berarti siapa namanya ini si mobil ini itu dengan 1 liter dia bisa ya itu 2 km per liter. Jadi dalam 1 liter dia bisa jalan 2 km. Ini efisiensinya. Nah, kita akan coba bikin program ini itu di script yang tadi ya. Nah, script yang tadi itu menjelaskan fungsi itu. Berarti kan saya harus bikin yang pertama ya, integer kilometer. Kalau kilometer kan jarak ya. Nah, taruhlah misalkan ya jaraknya kita rata-ratakan lah, tidak ada 1,5, tidak ada 1,5 ya. Pokoknya jaraknya kalau nggak 2 km, 3 km, 4 km, 5 km. Kemudian tipe datanya makanya integer. Nah, kemudian tipe data yang lain itu double. Ya, liternya kan bisa jadi mungkin kalau double kan float ya, 1,5 liter, 2,8 liter misalkan seperti itu. Itu kan tipe datanya liter. Kemudian variabel yang lain itu KMPL. KMPL ini adalah efisiensinya, ya. KMPL ini adalah efisiensinya. Jadi kita nanti meletakkan hasil efisiensi ini dalam variabel KMPL. Nah, otomatis kita butuh scanner karena nanti kita akan menginputkan kan nanti di sana teksnya. Jadi misalkan begini, ya scan task new scanner sistem in masih sama yang tadi. Kemudian sistem out print masukkan jumlah kilometer. Oke. Nah, biar mudah kita coba running dulu ya. Kita coba running dulu alternatif. Oke, kita tunggu compile. Oke, di sini dia katakan, masukkan jumlah kilometer. Oke, saya punya kilometer taruhlah 10. Oke, kemudian masukkan jumlah liter dari bahan bakar yang habis. Ya, misalkan tadi ternyata habisnya 5 liter, gitu ya. Nah, berarti kamu punya efisiensi itu kilometer per liternya ada 2,0. Ini sederhana ya. Nah, jadi tadi sistem out-nya ini dia akan memberikan teks, setelah dia memberikan teks, maka dia meminta kita untuk memasukkan input. Nah, memasukkan input berarti saya butuh scan kan? Oke, saya butuh scan. Makanya saya panggil di sini metode scan. Setelah itu, ya, input yang saya masukkan itu saya mau taruhnya dengan TV file apa ya, ini next integer, makanya saya masukkan ke next integer karena TV file tadi KM itu apa, integer ya, maka saya taruhnya next integer. Nah, artinya apa, nilai yang tadi value-nya itu sekarang masuk ke variable KM. Nah, begitupun di sini saya keluarkan teksnya di sini, masukkan jumlah liter, kemudian dia memasukkan input tuh. Nah, untuk membaca inputnya berarti saya butuh metode scan. Oke, terus dot. Nah, di dalam scan ini ada apa saja? Dia bisa merubah ke double, masukkan si data yang diinputkan itu ke tipe double.
ya. Kemudian masuklah dia ke parameter liter. Liter ini kan parameternya apa? Double ya. Maaf, tipe datanya apa? Double kan? Si liter ini begitu. Maka dia masuklah di situ. Nah, ini operasinya nih, cara menghitungnya. Ya, ini adalah ini cara menghitungnya. Cara menghitungnya adalah berapa kilometer dibagi liter. Ini kan tinggal dibagi ya, seperti itu. Akhirnya didapatlah sistem outprint, kita kasih dia teks kilometer per liternya, ditambah variabel KM ini, KM-nya yang di sini. Ya, akhirnya didapatlah 2.0. Ya, seperti itu. Nah, terus kalau kita kembali di situ, nah, jadi kita sudah bahas 3 ya. Satu, private public static, kemudian command line argumen, kemudian scanner untuk interaktif input, sehingga kita bisa bikin lebih hidup lah gitu punya aplikasi. Nah, kita coba bikin misalkan ya 47 ya, sekitar 10 menit lah maksimum. Itu misalkan bagaimana menghitung pajak ya, misalkan kita bikin script bagaimana menghitung pajak. Saya akan coba langsung copy scriptnya, jadi biar kalian bisa praktek juga, dan kalau misalkan langsung ada error bisa langsung ngikutin. Mudah-mudahan waktunya jadi lebih efisien. Oke. Belum ya. Oke, sebentar ya. Saya masuk ke kolom chat part 3. Part 3. Nah, kalian tinggal copy ya script tersebut, ke dalam main ini kalian, ke dalam main metode kalian. Nah, biar tidak campur-campur nih sama yang di sini, saya coba bikin ya, biar kalian juga bisa lihat. Saya akan coba create satu kelas yang baru, new class, Java class. Saya kasih nama dia perpajak, hitung pajak lah, misalkan begitu ya, hitung pajak ya, seperti itu. Oke, nah sekarang saya hitung pajak ada di mana? Adanya di dalam paket Java VBO. Nah, apakah ini sudah bisa saya eksekusi? Jawabannya belum. Karena apa? Dia tidak memiliki main method. Jadi kan syaratnya kita bisa mengakses kelas ini, dia harus punya main method kan? Main methodnya ada di mana? Ini contohnya. Ini nama kelasnya alternatif, ini main methodnya. Nah, cara create main methodnya ya, mudahnya di IntelliJ kita tinggal ketik main. Nanti dia tinggal begini nih, main, nanti akan muncul nih, main method declaration, saya tinggal klik. Ya, sekarang saya sudah punya nih main method ya, seperti itu. Nah, kita testing dulu deh, system out main print line. Oke, kayaknya keyboard saya berubah ya, keyboardnya jadi tanda kutip itu apa ya. Maaf ya, settingan keyboard saya kayaknya keliru, jadi saya mencet tanda petik kok keluarnya ini add. Ini harus saya copy manual dulu. Oke, di sini saya paste. Oke, misalkan hello dari hitung pajak. Kita testing dulu. Alternatif, kita running yang mana? Parsing. Ya, hello dari hitung pajak. Ini artinya metode kita yang di sini itu sudah dieksekusi, ya. Oke, nah kita akan coba isi tadi main script yang sudah saya share. Saya copy ulang ya dari chat. Oh, kayaknya belum lengkap ya. Maaf ya, maaf. Kayaknya belum lengkap itu yang di Oke, saya paste di sini ya. Oke, nih software agak panjang nih. Nah, oke. Nah, apa kira-kira apa ilustrasinya? Ya, jadi script yang kita bikin ini pertama, ya kita akan menghitung berapa pajak yang akan, tujuannya adalah kita akan menghitung berapa pajak yang dibutuhkan. Ya, ini script. Nah, biar mudah kayaknya kita running dulu ya. Nah, biar nangkap itunya. Logikanya. Oke. Tapi kalau orang perhatikan sebelum saya running, di sini ada muncul ya tanda apa nih? Tanda seru ya, scanner. Ya, tadi ini nggak bisa nih kamu running. Nah, gini aja deh, running lagi, maaf ya. Running.
error ya. Kita tidak bisa menemukan kelas scanner, kita tidak bisa menemukan kelas number format dan sebagainya. Makanya di sini merah. Ya, kira-kira jawabannya apa? Karena di sini ada beberapa metode yang kita panggil, tapi metode itu tuh tidak diberikan penjelasan atau tidak diberikan referensi dari paket mana dia atau dari kelas mana kamu ambil metode-metode itu. Ya, misalkan scanner. Nah, ini kasusnya tadi. Ya, sudah kita tinggal import kelas. Oke, nanti akan otomatis. Oh, berarti ini diambilnya dari Java Util Scanner. Kemudian number format. Nanti saya akan jelaskan ini fungsinya apa. Ini kita tinggal import ya. Sekarang kita sudah punya number format. Oke, apakah masih ada lagi? Sepertinya sudah tidak ada. Kita coba running ya. Ini centang semua nih, sudah centang nih. Kemudian kita running. Oke. Nah, dia bilang masukkan kuantitas barang. Taruhlah misalkan kuantitas saya kuantitas barang yang saya mau hitung pajaknya adalah 1. Kemudian harga per unitnya misalkan 1.000. Oke, kemudian dia mengatakan bahwa total yang harus kamu bayar pajaknya adalah 60 US dollar. Jadi total pajak ditambah harga barang adalah 1.060. Jadi nangkap ya logikanya ya. Jadi saya ada barang ya, barang itu akan dikenakan pajak senilai 0,06 atau 6%. Ya, 6 bagi 100 kan 0,06 atau 6%. Nah, harga satu unitnya tadi 1.000 otomatis ya. Totalnya yang harga awalnya adalah 1.000. Kemudian harga pajaknya, berarti kan pajak harus dikali 1.000 ya. Mana tuh pajak yang harus dikali 1.000? Ini ya, subtotal kali persentasi pajak. Kemudian dapatlah sekitar 60. Kemudian total pajak yang harus saya bayar beserta dengan biaya awalnya itu jadi 1.060. Jadi ini adalah goal dari aplikasi ini. Nah, kita coba karena kita sudah melihat hasilnya, kita coba lihat di scriptnya. Pertama, ya, ada final double. Sebenarnya ya, double ini kan hanya meng-create tipe data yang float. Jadi misalkan ini 0,06. Ya kan angkanya kan koma-koma tuh. Makanya kita pakai double. Terus kenapa kita tambahkan fungsi final di sana supaya supaya si variabel persen pajak ini tidak berubah-ubah dia punya. Nah, misalkan ya, saya bikin double persen pajak. Nah, merah dia. Kenapa dia merah? Dia bilang apa? Ya, reuse previous persen pajak declaration. Dia tidak membolehkan gitu, karena di sini itu sudah final. Ya, seperti itu. Kadang final dipakainya untuk apa sih biasanya? Biasanya dipakai untuk konstanta. Misalkan P, ya P itu kan 3,14. Ya, P kan tidak boleh berubah-ubah kan? Makanya dia harus diset sebagai final. Jadi tidak boleh dia berubah-ubah. Kalaupun nanti ada yang berubah, dia akan kembali nilainya sesuai dengan yang kita deklarasikan di awal. Seperti itu, ya. Nah, ini kita create pertama variabel namanya persen pajak ya, konstantanya berapa. Nah, kemudian kita bikin kuantitas. Kuantitas itu kan berapa nih harga unitnya kan? Maaf, berapa jumlah unitnya? Kalau kalian perhatikan di sini ya, kuantitas berapa jumlah unitnya atau kuantitasnya. Nah, kuantitasnya itu kan nggak mungkin dia kuantitas yang saya beli 1,5 barang kan tidak mungkin ya. Makanya kita pakainya integer. Ya, jadi 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Sedangkan kalau double ya bisa jadi kan angkanya nanti koma-koma kan, angkanya koma-koma. Makanya tipe datanya double. Nah, kemudian ini sebenarnya cara efektif nih rekan-rekan sekalian kalau misalkan kita create variable. Kan bisa jadi kalau sebelumnya misalkan saya contohkan kan misalkan saya harus kan apa namanya? Ini kan harus disusun satu-satu ya. Double subtotal. Kemudian double misalkan pajak dan sebagainya lah. Nah, itu kan tidak efektif ya, tidak efektif. Nah, cara yang paling yang efektif itu salah satunya seperti ini. Kita bikin saja double di sini. Ada berapa variabel yang menggunakan tipe data double, tinggal dikasih koma saja di sini. Ya, misalkan subtotal, pajak, harga total, harga unit. Itu kan semuanya pasti ada koma-komanya kan? Karena mengingat pengalinya ada komanya, kan seperti itu. Nah, kemudian kita deklarasikan satu metode yakni scanner. Tujuannya adalah untuk membaca ketika ada masukan input. Nah, ditaruhnya di mana? Di scan, ya, ke variabel scan. Oke. Ini kita langkai dulu ya, ini kita langkai dulu. Kemudian, scanningnya tadi membaca input kuantitas. Maka di scan, tadi tipe datanya kuantitas apa? Integer. Makanya kita tulis next integer.
harga unitnya. Tadi tipe datanya apa? Double ya. Makanya kita scan next double seperti itu. Nah, itu ini terus perhitungan totalnya, kualitas kali harga unit ya, pajaknya, subtotalnya kan berapa kuantitas barangnya, dua misalkan satu barang, harganya per unitnya adalah 1.000, maka hasilnya kan nanti subtotalnya 1.000. Kalau misalkan harganya dua, kuantitasnya dua, harga unitnya 1.000, berarti kan totalnya nanti 2.000 kan seperti itu. Nah, kita selanjutnya menghitung pajaknya. Dia punya pajak itu berarti subtotalnya dikali dengan presentasi pajak. Harga totalnya subtotal ditambah pajak seperti itu. Nah, apa yang baru ya? Apa yang baru di script ini yang mau saya tunjukkan adalah ini. Kita bisa merubah format ya, kita bisa merubah format. Tadi misalkan di sini ya, kalau kalian perhatikan ya, di sini dielastisikan number format FMT. Nah, ini tuh metode yang bisa kita gunakan ketika kita mau membuat satu nilai ya, outputnya itu sebagai currency ya. Contohnya bagaimana? Misalkan di sini nih, subtotal. Subtotalnya adalah ada US dollar. Padahal kalau kalian perhatikan di sini ya, mana tadi subtotal, system out subtotal. Kalau kalian perhatikan di sini subtotal, di sini saya tidak ada memberikan tanda dolar begitu. Nah, siapa yang memberikan tanda dolar di sana? Yang memberikan adalah metode yang di sini nih. Ya, yang di sini. Oke. Nah, jadi format variabel FMT-nya itu diganti ya, diganti menggunakan apa namanya, dengan currency ya, dengan currency. Jadi number format get currency ya, ini nama metode apa, objek metodenya, ditaruhnya di FMT1. Nah, FMT1 yang di sini. Oke, FMT1, siapa nih yang kita mau rubah formatnya? Kan begitu. Yang kita mau rubah formatnya adalah subtotal. Ya, jadi subtotal yang angkanya misalkan nih kita tampilkan di sini. System out system out print line subtotal. Oke. Kemudian saya running. Oke, saya masukkan. Kuantitasnya ada dua. Harga per unitnya taruhlah 1.000. Nah, ini kan muncul nih 2.000 nih. Ya, 2.000. Nah, 2.000. Ini kan angka yang sebenarnya nilai variabel dari subtotal. Nah, cuman formatnya subtotal ini kita ganti sesuai dengan currency yang kita sudah set di sini. Ya, jadi itu fungsi dari number format. Kalau tadi kan fungsi scanner mengambil input, kalau number format itu kita bisa merubah format angka, ya seperti itu. Jadi sekarang dia sudah punya di sini FMT1, subtotalnya adalah ada US dollarnya. Kemudian kalau pajaknya ya, pajaknya ini ya, pajaknya juga sama pakai FMT1. FMT1 kan tadi bicara currency ya. Nah, kemudian apa yang mau dirubah formatnya yang mana? Variabel yang mana? Variabelnya adalah pajak seperti itu. Terus FMT2 itu apa? Di sini dia mengatakan itu untuk persentase, get percent instance. Ya, nah, dengan kita menggunakan get percent instance, maka nanti si persen pajak ini yang notabene nilainya hanya ini ya 0,06. Kalau kalian perhatikan sini ini kan 0,06 ya. Nilainya kan 0,06. Nanti akan ditampilkan di output teksnya itu seperti ini, 6%. Tanpa saya perlu menggunakan tanda apa namanya simbol persen di akhirnya. Ya, seperti itu. Totalnya sistem out total, kemudian FMT 1, formatnya yang mana yang mau dirubah? Ya, ini harga total. Makanya outputnya di sini berupa dolar. Oke. Kita sudah 1 jam ya, rekan-rekan sekalian, untuk USK 1 pertemuan ini. Ya, saya pikir itu ya apa yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan hari ini. Seperti yang sudah saya sampaikan di grup, saran saya mulai mulai praktis ya, praktis. Kalau terlewat kemarin atau hari ini belum install IntelliJ, install dulu ya, videonya sudah saya share juga. Kemudian review cara create Hello World, review class, main method, objek yang ada di sana, itu di video kedua tuh. Saya tunjukkan itu. Meskipun tadi saya review juga ya, saya review beberapa di awal ketika menjelaskan soal private, public, static. Nah, jadi pastikan kalian praktis ya. Kemudian praktis juga command line argumennya, termasuk scanner for interactive input.
sama praktis yang hitung pajak. Jadi sebenarnya nggak harus menguasai hitung pajak, bukan, tapi getting familiar aja sebenarnya dengan pemrograman Java-nya, termasuk skripnya, scriptingnya, model codingannya dan seterusnya. Ya, seperti itu mungkin ya untuk pertemuan hari ini. Kira-kira ada yang perlu diskusikan? Kalau tidak ada ya mungkin saya akan akhiri. Nanti beberapa komennya itu skripnya saya akan copy dan kasih ke grup ya. Jadi biar kalian bisa praktis. Any questions? Ada pertanyaan? Halo?